Ya, baik teman-teman mahasiswa, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi budaya yang ada pada kebutuhan pelajar BIPA. Nanti materi saya unggah di Simunisula, terlebih dahulu teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya pemilihan topik budaya yang sesuai dengan kebutuhan pelajar BIPA merupakan bagian yang penting dalam perencanaan pembelajaran. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat bagi guru dan pelajar dalam mempertahankan semangat dalam aktivitas pembelajaran. Jadi kalau misalkan tidak ada budaya, tidak ada materi budaya, mungkin semangatnya tidak setinggi ketika ada budaya. Nah, ada pakar yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran yang baik dapat mengarahkan dan membimbing guru dan pembelajar BIPA dalam proses pembelajaran. Ini mohon maaf tertunda karena ada yang keluar masuk. Jadi saya harus admin lagi. Kemudian sejalan dengan pernyataan itu sebenarnya Hamalik menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran pada umumnya sebenarnya berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada guru tentang tujuan pembelajaran, kemudian guru memahami target pembelajaran, membantu guru untuk mengenali kebutuhan pelajar, mengurangi kegiatan coba-coba, membantu guru dalam mempertahankan semangat belajar mengajar, dan lain-lain. Nah, bagi pelajar asing atau pembelajar asing dalam belajar bahasa Indonesia sebenarnya tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga belajar budaya Indonesia. Ada para ahli mengatakan bahwa hubungan antara bahasa dan budaya itu cukup kuat. Bahkan dalam berkomunikasi, pembicara harus menguasai bahasa dan memahami budaya penutur asli. Mungkin teman-teman yang dari sastra ini sudah memahami itu, bahwa ketika kita berbicara, kita bisa melihat budaya dari penutur tersebut. Nah, oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia pada dasarnya juga belajar tentang budaya Indonesia. Nah, untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi secara nyata, mereka sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang budaya komunikasi penutur asli Indonesia. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan tentang budaya di Indonesia ketika bertutur itu seperti apa dengan memberikan contoh. Nah, pemilihan lingkungan belajar yang mendukung aktivitas belajar ini juga menjadi bagian penting dari proses rencana pembelajaran bahasa bagi pembelajar asing. Kenapa? Karena pelajar asing atau pembelajar asing memiliki beraneka ragam kebutuhan belajar. Jadi yang belajar bahasa Indonesia satu dengan yang lain, kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ada yang memang kebutuhannya untuk studi, ada yang kebutuhannya untuk berwisata, mungkin ada kebutuhan yang memang terkait pekerjaan gitu. Kemudian selain kebutuhan juga gaya belajar masing-masing pembelajar juga berbeda. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud adalah sebenarnya dalam konteks fisik, sosial, pedagogi, semua itu pada tempat pembelajaran bahasa terjadi. Jadi berkaitan dengan tempat atau lingkungan belajar yang dialami oleh pembelajar. Ya. Lingkungan belajar yang kondusif sebenarnya ini juga mendukung kelancaran dan fleksibilitas pembelajaran. Sehingga kegiatan pengajar dan pembelajar dalam praktik pembelajaran yang berlangsung dapat tentunya dapat berlangsung secara kondusif.
lingkungan belajar yang luas untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajarinya dalam konteks komunikasi secara nyata. Nah, dalam pembelajaran BIPA, pengembangan materi budaya diarahkan pada pengenalan dan pengayaan wawasan budaya Indonesia. Sehingga ketika pengajar BIPA mengajarkan tentang wawasan budaya, tentu mereka akan lebih mengerti tentang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misal di dalam budaya Jawa mungkin ada, kita biasa menyebut Kang Mas, Mbak Yu, begitu ya. Ini perlu dikenalkan oleh siswa BIPA. Jadi ketika mereka datang ke Jawa, mereka tidak asing dengan penyebutan Mas, Mbak Yu itu apa. Nah, budaya ini memang harus dipelajari oleh pelajar BIPA. Nah, pokok materi budaya yang perlu dikenalkan kepada pelajar BIPA adalah perilaku tentang budaya, pengetahuan budaya, dan benda-benda budaya. Pengetahuan budaya bisa saja tentang pengetahuan yang ada di Indonesia itu budayanya, pengetahuannya apa secara teoritis apa ya. Kemudian perilaku ya tadi ya, mungkin ketika di Jawa dia ada penyebutan nama yang berbeda-beda, ini juga disampaikan kepada pelajar BIPA. Nah, di Jawa misalkan juga ada kromo, ngoko dan sebagainya. Ini juga harus disampaikan bahwa di Jawa ada bahasa ngoko, kromo dan sebagainya. Meskipun itu tidak secara detail ya, tetapi secara umum mereka memahami budaya di Jawa itu seperti apa. Kemudian benda-benda budaya, misalkan di Jawa ada candi dan sebagainya. Ini juga harus diperkenalkan ya. Kemudian pada prinsipnya sebenarnya pemberian materi budaya tujuannya adalah membekali para pelajar BIPA agar mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di samping itu, mengenalkan budaya kepada pelajar BIPA itu juga dapat menumbuhkan sikap positif dan apresiatif pelajar BIPA terhadap budaya Indonesia. Nah, perilaku budaya yang perlu dikenalkan kepada pelajar asing antara lain adalah cara hidup dalam keluarga, berteman, bermasyarakat, dan sopan santun dalam pergaulan. Misalkan ya, kalau di luar negeri itu kan biasanya cipika-cipiki begitu ya. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, mungkin itu perlu disampaikan. Kemudian ketika di Indonesia biasa mengucapkan salam gitu, jadi ini juga perlu disampaikan. Beberapa salam yang ada di Indonesia itu juga perlu disampaikan bahwa di Indonesia berbagai macam agama, maka salamnya berbeda-beda yaitu ini. Jadi itu pun disampaikan kepada pelajar BIPA. Nah, pembelajaran dan pengenalan perilaku budaya dapat dilakukan melalui penempatan pelajar asing secara individual pada keluarga di Indonesia. Biasanya pembelajar-pembelajar BIPA itu tinggal di keluarga-keluarga di Indonesia. Misalkan ada pembelajar BIPA yang ke Indonesia, kemudian bisa saja tinggal di rumah saya atau di rumah teman-teman gitu ya, agar mereka tahu kondisi keluarga di Indonesia itu seperti apa, nah, budayanya seperti apa. Nah, dengan selalu berada pada kehidupan keluarga Indonesia dan sering berdiskusi dengan para anggotanya, tentu mereka akan lebih memahami anggota keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Paling tidak pelajar asing akan hidup keluarga Indonesia. Nah, aktivitas ini sebenarnya kegiatan kunjungan keluarga. Kamu di rumah atau bertamu di saudara, tetangga, perangkat desa, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat ya. Jadi tujuannya itu tidak hanya mengenal tentang pola hidup yang ada di keluarga Indonesia, tetapi juga mempelajari yang lain, perilaku budaya yang ada di Indonesia. Misalkan ya, kita biasa mengunjungi saudara ketika ada acara
tertentu, mungkin ya acara pernikahan atau mungkin ada syukuran yang lain dan lain-lain. Ini juga disampaikan. Mungkin mereka akan belajar untuk mengunjungi temannya, memberikan ucapan selamat dan lain-lain gitu ya. Jadi itu salah satu budaya yang bisa dimunculkan ya, dimunculkan dalam pembelajaran BIPA. Nah, aktivitas ini sebenarnya dapat diperoleh pengalaman yang bermakna dalam menjamin hubungan persahabatan dan penerapan kesantunan dalam pergaulan. Dalam pembelajaran BIPA sebenarnya tidak semua khasanah budaya Indonesia dapat dijangkau melalui aktivitas kunjungan atau pengamatan. Iya, misalkan pembelajaran BIPA ini secara daring, kan tidak mungkin ada kunjungan atau pengamatan. Nah, ini bisa saja secara luring ketika memang pembelajaran BIPA itu berada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, informasi terkait khasanah budaya dapat diinformasikan kepada pembelajar melalui pengetahuan budaya. Contoh ya, contoh mungkin orang Indonesia itu biasa makan pagi, mungkin pada pukul berapa, kemudian sarapannya apa saja, itu juga budaya ya, bisa disampaikan gitu. Kemudian ada juga makanan khas yang ada di Indonesia. Ini juga bisa disampaikan kepada pembelajar. Nah, sebenarnya aktivitas ini ya, aktivitas diskusi, kemudian terkait pengetahuan dan lain-lain, ini bisa lebih mendetail ya, lebih bervariasi. Ada terkait kelompok etnik di Indonesia, mungkin dijelaskan tentang suku-suku di Indonesia, mungkin ada perkembangan kesenian di Indonesia, sistem religi, atau banyak lagi. Jadi banyak sekali kalau kita secara daring, itu informasi terkait budaya banyak sekali. Tapi kalau memang pembelajar BIPA itu memang tinggal di Indonesia, memang baiknya ditempatkan di masyarakat atau satu keluarga ya, satu keluarga agar dia bisa memahami tentang keluarga di Indonesia. Kemudian benda-benda budaya Indonesia, termasuk benda peninggalan sejarah, karya produk seni, ini juga termasuk dalam materi budaya yang perlu diperkenalkan kepada pembelajar asing. Nah, dalam pembelajaran BIPA, pembelajar asing juga perlu diajak berkunjung ke tempat bersejarah. Biasanya kalau di Unisula ke tempat seperti Sampokong, kemudian Candi Gedung Songo, ya. Jadi tempat-tempat yang memang bersejarah di daerah tersebut. Nah, pelajar asing juga dapat diperkenalkan karya-karya kerajinan tradisional dan seni tradisional. Misalkan kalau di Unisula itu ada rebana ya, ada ekstrakurikuler rebana, maka diperkenalkan tentang rebana. Pernah juga ada alat musik, memperkenalkan alat musik ya, alat musik angklung dan lain-lain ini juga diperkenalkan, atau mungkin ada tarian dan lain-lain. Tetapi yang kemarin kalau BIPA dan mahasiswa itu kita ke tempat batik ya, jadi batik bisa Anda memperkenalkan batik yang di mana dekat Kota Lama itu juga ada, kemudian batik yang di daerah ke arah Demak itu juga Rawasari, ke arah Rawasari di sana juga ada batik. Kemudian yang batik yang dari daun-daun itu namanya batik apa saya lupa, itu di daerah Tembalang sana juga ada. Jadi biasanya kita bervariasi mengantarkan mahasiswa untuk belajar membatik. Tergantung konsep batiknya, mau batiknya seperti apa. Dan biasanya itu ada paketannya ya. Paketannya itu berapa, itu dihitung per siswanya berapa, kemudian itu ada jamnya dan lain-lain. Jadi itu untuk budaya. Kalau misalkan oleh karena itu kalau misalkan pembiayaan BIPA itu sudah dihitung semua dengan kunjungan. Tapi kalau memang fokusnya tidak kunjungan, hanya terkait pembelajaran ya, kita hanya mengajarkan budaya saja ya. Sebenarnya lebih mudah seperti itu dibandingkan kita harus outing ya, namanya outing kelas, harus keluar mengajarkan tentang
tadi membatik dan sebagainya memerlukan waktu yang cukup dan biaya yang cukup. Nah, akan tetapi intinya adalah ketika mengajarkan tentang BIPA itu mengajarkan tentang budaya. Jadi budaya itu tetap ada. Maka di dalam RPS atau silabus itu biasanya ada 4 keterampilan berbahasa ditambah kebahasaan ditambah budaya. Jadi ada 6 kolom yang harus diisi oleh pembelajar. Itu untuk membuat silabus atau RPS. Nah, dalam belajar bahasa Indonesia, pengenalan budaya kepada pelajar asing sebenarnya memiliki peranan penting karena itu bagian integral dari pembelajaran. Tadi saya sampaikan bahwa di RPS ada, jadi bagian integral dari pembelajaran. Bahasa Indonesia sebenarnya dapat mendukung dan mempercepat proses penguasaan bahasa. Melalui pembelajaran budaya, pelajar asing dapat memperoleh wawasan budaya Indonesia sehingga dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Indonesia mereka. Nah, pembelajaran budaya, melalui pembelajaran budaya, pelajar BIPA juga dapat memperoleh wawasan dan keterampilan baru yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Maka pembelajar BIPA itu senang sekali pada pembelajaran budaya. Kenapa? Mungkin ada beberapa hal yang tidak ada di tempat mereka. Biasanya ketika saya mengajarkan tentang budaya, contoh di Indonesia banyak yang bercocok tanam atau bertani. Bertaninya seperti ini. Saya tunjukkan gambar bertani yang ada di Indonesia. Kemudian saya tanyakan di negara mereka, apakah ada yang sama seperti ini, gitu, atau berbeda. Mereka kan bercerita di negara mereka seperti apa. Bercocok tanamnya seperti apa, butuh lahan yang seberapa banyak, begitu ya, seberapa luasnya. Ya, saya menceritakan itu dan membandingkan dengan negara masing-masing sehingga mereka bisa menceritakan, oh bedanya di Indonesia seperti ini, di negara saya seperti ini. Nah, itu budaya yang itu harus disampaikan. Kemudian terkait politik yang di Indonesia itu juga termasuk budaya. Kenapa? Ketika mereka tinggal di Indonesia, mereka akan bertanya, kenapa di Indonesia seperti ini? Misalkan partai politiknya banyak dan sebagainya. Kita jelaskan, tetapi kita tidak boleh menjelekkan tentang negara kita. Jadi kita ambil positif-positifnya saja. Jika mereka menemukan sesuatu yang negatif, pernah ada cerita mahasiswa saya, dia menyampaikan ada yang negatif tentang Indonesia, begitu. Terus saya sampaikan, oh itu hanya mungkin satu orang saja yang seperti itu, jadi hanya oknum saja yang seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Jadi kita tetap mengunggulkan negara Indonesia, begitu ya. Meskipun secara fakta kita melihat memang banyak hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan pemahaman orang atau pemahaman mereka. Tetapi kita tetap, namanya juga kita mengajarkan bahasa Indonesia, tidak mungkin kita menjelekkan negara Indonesia. Maka kita harus memberikan sesuatu yang lebih terkait budaya. Jadi budaya, kita perkenalkan budaya. Kalau misalkan ada kok bertanya-tanya seperti itu, yang aneh-aneh tadi sampaikan saja, itu hanya orang tertentu yang seperti itu, tetapi sebagian besar tidak seperti itu. Jadi itu yang disampaikan ya. Karena mahasiswa asing atau pelajar asing yang belajar bahasa Indonesia, mereka senang sekali membaca ataupun membuka menonton berita, mereka itu biasanya bertanya kepada pengajar BIPA tentang fenomena-fenomena yang mereka lihat di media sosial ataupun di televisi. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan budaya. Nah, maka dari itu teman-teman harus bisa memahami dari segi banyak aspek ya, tentunya tetap dengan mengunggulkan bahasa Indonesia. Nah, dalam belajar bahasa sebenarnya pelajar asing juga perlu mendapatkan latihan maksimal dalam penggunaan bahasa Indonesia. Praktik penggunaan bahasa akan lebih berarti jika penggunaan bahasa Indonesia dilakukan dalam konteks nyata, ya langsung ya, atau langsung di komunitas tutur. Maka dari itu biasanya begini, saya ada outing kelas, nah teman-teman pelajar BIPA itu saya minta untuk wawancara dengan masyarakat sekitar, ya masyarakat sekitar atau pengunjung sekitar gitu. Kemudian mereka bertanya tentang beberapa hal yang terkait dengan pembahasan saat itu. Mungkin tujuan mereka
ke tempat itu apa, kemudian mereka dari mana dan sebagainya. Jadi itu yang saya minta kepada pembelajar BIPA agar mereka tahu oh budaya orang Indonesia kalau ke tempat wisata itu seperti ini. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dan bernilai tinggi. Ragam budaya yang ada di masyarakat Indonesia merupakan sumber belajar yang bermanfaat bagi pembelajar asing yang belajar bahasa Indonesia. Budaya yang beragam ini dapat berfungsi sebagai topik materi yang dikembangkan untuk pembelajaran Indonesia. Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan kondisi nyata yang diamati secara langsung dan menumbuhkan semangat belajar bagi pelajar asing. Misalkan ya, yang paling membuat mereka semangat adalah makanan gitu ya, makanan. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang makanan khas yang ada di Indonesia. Kemudian ketika pembelajar secara luring, Anda bisa membawa makanan tersebut. Misalkan yang pernah saya ceritakan, saya membawa jamu, macam-macam jamu, ada kunir asam, beras kencur, dan sebagainya. Nah, biasanya saya beli, kemudian saya bawakan gelas-gelas kecil, mereka mencicipi rasa-rasa jamu. Nah, mungkin bagian mana yang mereka sukai, begitu ya. Jadi saya jelaskan. Atau mungkin makanan-makanan khas, ya, makanan khas seperti makanan basahan ya atau makanan daerah begitu ya, mungkin ada tiwul begitu ya, ada apa lagi ya, beberapa makanan khas yang mungkin Anda sering temui di ini ya, di tingkong gitu atau yang jualan di jalan-jalan di pasar. Nah, itu bisa dibawakan kepada mereka, kemudian diajarkan tentang bentuk-bentuknya itu seperti ini, kemudian rasanya apa, manis atau asin, kemudian kira-kira Anda bisa membeli di mana, harganya berapa. Nah, ini menjadi menarik bagi mereka. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Kemudian selain makanan juga tadi ya mungkin bisa diperlihatkan tentang tarian daerah. Kemudian pernah juga di Unisula membawakan baju khas daerah. Kemudian mereka mencoba baju khas daerah tersebut, mungkin kebaya ya, kebaya begitu ya. Jadi yang paling mudah saja itu kan kalau pinjam baju adat di salon itu satu setnya itu sekitar 100.000, 100 sampai 150.000 hanya pinjam bajunya saja. Nah, ini bisa dibawakan ke tempat belajar, kemudian diajarkan untuk memakai, bagaimana memakainya, bagaimana cara jalannya dan sebagainya. Ini juga menarik bagi mereka. Nah, kalau secara daring tentu Anda lebih baik menampilkan tarian daerah, kemudian menampilkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, misalkan sesuatu yang unik, misalkan di Semarang ada warak kendok ya, warak kendok itu juga ada bisa dimunculkan. Ini warak kendok seperti ini loh, bentuknya seperti ini. Kemudian intinya apa yang ada di warak kendok ini juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa Anda munculkan. Atau mungkin tadi sebenarnya mereka ingin berkeliling ke Indonesia, Anda cukup memberikan video saja tentang tempat-tempat yang perlu dikunjungi di Indonesia. Nah, siapa tahu mereka tertarik dan tujuannya adalah berwisata ke Indonesia. Nah, objek budaya yang ada di lingkungan pembelajaran sebenarnya memiliki kontribusi yang berarti terhadap pembelajaran bahasa. Objek budaya dapat menjadi media sumber pembelajaran bahasa. Juga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pemanfaatan benda budaya memiliki arti penting bagi pelajar karena dapat meningkatkan kebermaknaan proses dan hasil pembelajaran bahasa. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengajarkan tentang budaya, kita tidak hanya menampilkan saja, kita pasti memberikan uraian gitu ya, uraian tentang budaya tersebut. Contoh misalkan mengajarkan tentang sate. Ini namanya sate. Sate di Indonesia ada sate ayam, sate kambing, sate sapi misalnya diperkenalkan. Kemudian sate ayam bahannya adalah ini. Kemudian sate kambing bahannya ini, rasanya ini. Itu kan pembelajaran lebih bermakna. Kosakata mereka juga semakin banyak. Jadi
bisa video tadi, tapi ada teksnya atau ada suara yang disampaikan. Nah, maka pembelajaran ini menjadi lebih bermakna bagi siswa. Sama seperti ketika kita belajar bahasa asing gitu ya, kita belajar bahasa asing, kalau menampilkan video, menampilkan apa sesuatu yang menarik, kita pasti tertarik dengan hal tersebut dibandingkan kita hanya belajar tentang tata bahasa. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik ketika pembelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia. Baik teman-teman mahasiswa, ini tadi penjelasan saya tentang materi budaya atau materi budaya yang berfokus pada kebutuhan pelajar BIPA. Materi yang kira-kira apa saja yang diperlukan oleh pelajar BIPA atau pembelajar BIPA. Baik teman-teman mahasiswa, itu tadi sekilas informasi yang saya berikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi di breakout room. Mohon izin Bu Evi untuk mem-breakout room terlebih dahulu.